di dalam lingkup kesukaran. Namun percayalah bahwa Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar dan Tuhan senantiasa menyertai di dalam hidup kita, saudara. Kita lihat kalau kita membaca firman Tuhan itu di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-33, di situ ayat yang tidak asing lagi buat Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, yang berbunyi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pada pagi hari ini sudah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayat ini mengatakan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, saudara. Apa itu, saudara? Semuanya itu yang ditambahkan di dalam kepadamu. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara kasih Tuhan, kita tahu bahwasannya ini satu wujud bahwa hidup daripada anak-anak Tuhan itu selalu disediakan apa yang menjadi kebutuhan kita, asal kita mencari kebenaran Allah, kerajaannya setiap saat dan setiap waktu. Saudara, di sini kita tahu bahwasanya Allah itu Allah yang baik. Oleh sebab itu semua pujian mengatakan bahwasanya itu Allah sangat baik dan terbaik buat anak-anaknya. Saudara kasih Tuhan, kita lihat lagi di dalam di situ bukan hanya kita diberkati di dalam dunia ini, saudara, namun Allah menyediakan berkat setelah kita meninggalkan dunia ini, saudara. Di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-1 sampai ke-3, di situ berbicara mengenai aku pergi kepada Bapa menyediakan tempat bagi saudara dan saya, supaya di mana beliau berada, di situ saudara dan saya berada. Saudara kasih Tuhan, kita mengalami hidup di dalam saat ini, mengalami corona dan lain sebagainya yang pada saat ini sangat menyulitkan di dalam hidup. Tidak hanya orang-orang dunia, tetapi anak-anak Tuhan juga terkena imbasnya. Namun percayalah bahwasanya Tuhan memberkati kita di dalam hidup ini sesuai dengan sabdanya. Dan kalau rumah kita sudah jadi di dalam kerajaan surga, kita sudah disediakan tempat di surga. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-6, di situ berbunyi kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun
yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara kasih Tuhan, di sini satu wujud dalam Alkitab kebenaran ini, bahwasanya saudara ke surga itu harus melalui Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mungkin kita teringat, mungkin orang tua kita, mungkin saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan. Biarlah kita bawa mereka untuk menerima Yesus Kristus Tuhan. Sebab jalan ke surga tidak ada lain kecuali hanya Yesus Kristus Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-13, di situ berbunyi, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya baik Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara kasih Tuhan, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan pada pagi hari ini, saudara, di sini Tuhan Yesus memberikan jawaban bahwasanya apa yang kamu perlukan pada saat ini, mintalah dalam namaku, Tuhan akan melakukannya. Oleh sebab itu, saudara, tetaplah berharap, bersandar, memohon hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena permintaan di dalam nama Tuhan Yesus untuk anak-anak Tuhan pasti dikabulkan. Saudara, begitu besar kasih Allah kepada saudara dan saya. Untuk itu, saudara, sudah selayaknya kita harus mengasihi kepada Tuhan. Kalau kita melihat ayatnya yang ke-15, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara kasih Tuhan, banyak anak-anak Tuhan berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Namun pada pagi hari ini kita tahu wujud dari kasih itu, kita harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan ayatnya yang ke-20, saudara, ini perlu sekali buat saudara dan saya tahu bahwasanya di sini berbunyi, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku Tuhan di dalam Bapakku, dan kamu saudara dan saya di dalam aku Tuhan, dan aku di dalam kamu, saudara. Jadi Allah Tritunggal itu hidup dalam hidup saudara dan saya. Di dalam ayat yang ke-20 ini, supaya kita benar-benar tahu bahwasannya anak-anak Tuhan itu orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Anak-anak Tuhan hidupnya bukan miliknya sendiri,
Satu misal saya, Hartono. Saya tidak bisa memakai dengan semaunya hidup ini. Melainkan saya harus sadar bahwa hidup saya ini atau hidup saudara dan saya adalah milik daripada Tuhan. Dan hidup kita ini adalah Tuhan Yesus yang menghidupi hidup kita. Saudara, oleh sebab itu kita perlu tahu bahwa di sini Tuhan itu selalu pasti, saudara. Kita baca di dalam Ibrani 6 ayatnya yang ke-11. Berbunyi demikian, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapan satu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia yang kita hadapi saat ini adalah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Satu misal, saudara, kita menghidupi pada hari-hari hidup di dalam hari-hari yang sebelumnya tidak ada berita apa-apa, tahu-tahu corona menyerang. Itu satu contoh yang ketidakpastian. Di dalam hidup yang tenang-tenang tahu-tahu ada sesuatu. Nah, saudara, dan misal yang lagi, saudara, di sini banyak anak sekolah yang pintar tetapi tidak pasti kelak mereka akan menjadi orang yang hebat dalam masyarakat. Meskipun teorinya demikian. Ada contoh-contoh lagi, saudara. Barang-barang yang dijual sekalipun dengan garansi, namun tidak pasti akan bertahan lama. Masa depan yang tidak pasti dan masih banyak hal-hal lagi yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara, yang tidak pasti. Namun hari ini satu kabar baik dari Tuhan yang harus kita pegang, yaitu Tuhan memberikan kepastian, saudara. Tuhan memberikan kepastian dalam hidup kita. Tuhan memberikan satu kepastian, bukan suatu ketidakpastian, saudara. Setiap ayat-ayat dalam firman Tuhan selalu memberikan kepastian. Dan setiap janji Tuhan selalu memberikan kepastian. Nah, saudara, seperti ayat-ayat yang kita baca tadi, itu memberikan kepastian di dalam penghidupan saudara dan saya. Tetapi seringkali, saudara, kita hidup dalam ketidakpastian dan keraguan-raguan, saudara. Kita tidak memiliki kepastian hidup lagi karena kita ragu-ragu. Oleh karena itu, biarlah setelah kita membaca firman Tuhan,
hari ini bahwa Tuhan pasti memberikan kepada kita. Kita tidak memiliki keraguan-raguan lagi, saudara. Dan seringkali kita sendiri yang kurang percaya dalam kehidupan ini, saudara. Sering Tuhan berjanji kepada kita mengenai kepastian yang akan kita terima, namun kita yang tidak percaya dan ragu-ragu. Apakah hal ini memang akan benar-benar terjadi? Saudara yang dikasihi Tuhan, ini ada contoh yang sederhana, saudara. Hari ini bagi saudara dan saya yang sedang sakit, di sini firman Tuhan mengatakan menjanjikan kesembuhan. Tuhan berjanji menyembuhkan saudara dan saya, tetapi terkadang dalam hati pasti ada satu keraguan, apakah benar Tuhan dapat menyembuhkan saudara dan saya? Ini loh saudara, keraguan-raguan. Dan keraguan-raguan itu harus kita hilangkan. Karena di dalam Alkitab itu pasti. Jadi jangan memiliki keraguan-raguan sedikitpun akan janji Tuhan. Jangan mempunyai keraguan-raguan sedikitpun akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Saudara, di dalam hati pasti ada suatu keraguan-raguan. Di situ, apakah benar Tuhan menyembuhkan penyakit saya yang sudah sangat parah ini? Mungkin kalau kita menderita penyakit yang sudah parah, itu masih ada keraguan-raguan, saudara. Dan contoh yang lain, apabila saudara dan saya saat ini hidup dalam rumah tangga yang berantakan, saudara. Dan pada hari ini Tuhan berjanji akan memulihkan kehidupan keluarga Anda, keluarga saya. Maka dalam hati saudara dan saya, apakah yang sedang kita pikirkan, saudara? Apa kita tetap ragu-ragu dengan janji Tuhan, atau kita pasti Tuhan memulihkan? Apakah saudara dan saya berpikir, apakah Tuhan sanggup memulihkan keluargaku yang sudah sangat-sangat hancur ini? Jadi seringkali Tuhan sudah memberi satu kepastian, tetapi kita yang tidak pasti atau ragu-ragu akan kepastian Tuhan, dan itu akan menyebabkan, nah ini Tuhan, saudara, itu akan menyebabkan Tuhan tidak bisa berbuat sesuatu dalam kehidupan saudara dan saya, karena kita masih ragu-ragu. Nah, saudara, mari oleh sebab itu, saudara, di dalam Tuhan kita harus selalu percaya.
bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Firman itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan sanggup memulihkan keluargaku yang sangat hancur. Kepastian Tuhan itu yang menyebabkan mulai hari ini, saudara, kita yakin dan tahu dengan pasti bahwa Tuhan memberikan satu janji yang pasti. Dan kita harus percaya dengan sungguh-sungguh di dalam hidup saudara dan saya bahwa Tuhan memberikan hal yang pasti dan yang terbaik bagi kita. Saudara kasih Tuhan, biarlah kita tahu bahwasanya Tuhan itu selalu pasti. Saudara, di dalam hidup saudara dan saya selaku anak-anak Tuhan, ini kita tidak luput dari segala pencobaan. Di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13, di situ saya bacakan, saudara, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup atau kehidupan ini, kita semua tidak pernah terlepas dari yang namanya pencobaan. Dalam kekristenan kita, kekristenan ini kita tahu bahwa setiap pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita, sehingga kita masih dapat menanggungnya, dan lagi kita pasti akan menemukan jalan keluar. Dalam menghadapi pencobaan, kita harus satu, belajar tenang. Karena dengan tinggal tenang dalam yang pencobaan yang kita hadapi dan percaya, itulah terletak kekuatan kita. Saudara, seringkali kita enggan untuk melakukannya. Jadi pencobaan datang, kita bingung, saudara, mau kemana dan lain sebagainya. Tapi menurut firman Tuhan, kita tenang dan percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar apa yang kita hadapi. Selain belajar tenang, kita juga harus belajar menguasai diri, saudara. Janganlah kita mau dikuasai oleh keadaan,
tetapi kita harus belajar menguasai keadaan sehingga kita tidak larut dalam kesedihan, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, tahukah saudara dan saya bahwa dalam setiap pencobaan ada tujuan Allah yang indah. Seperti kalau orang studi, saudara, menghadapi ulangan dan lain sebagainya, kalau kita dapat lulus, kita akan menerima yang terbaik. Demikian juga, saudara, tujuan dari pencobaan yang ada ini, ada tujuan Allah yang indah buat hidup saudara dan saya. Saat menghadapi ujian, di situ kita sedang dimurnikan seperti pemurnian emas. Suatu tambang emas itu tidak tahu-tahu mendapatkan emas yang bagus dan lain sebagainya. Jadi melalui tahapan, saudara, demikian juga hidup saudara dan saya. Melalui tahapan pencobaan itu dan sebagainya, kalau kita sudah lulus semua, kita sudah dimurnikan, kita akan seperti emas yang murni, saudara. Dimurnikan seperti emas yang menghasilkan hasil yang indah. Jadi pencobaan yang kita alami juga bisa untuk menguji kesetiaan kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan. Namun, saudara, seringkali, saudara, kadang kita mengeluh dalam pencobaan yang kita hadapi. Kita berkata bahwa pencobaan datangnya dari Allah, padahal Allah tidak dapat mencobai dan dicobai oleh siapapun. Secara daging mungkin kita merasa tidak kuat menghadapinya, tetapi kalau kita ingat janji Allah di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara yang kasih Tuhan, tadi kita sudah dimengertikan oleh firman bahwasanya orang yang mengasihi Tuhan harus melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus melakukan firman Tuhan, firman yang ada di dalam Alkitab ini, saudara. Maka kita akan bangkit dari masalah yang ada. Kita dapat melihat, ya. Ini ada contoh di dalam Alkitab ini, di dalam Ayub, saudara. Ayub, bagaimana dia tetap setia kepada Tuhan saat menghadapi pencobaan. Walaupun di situ Ayub kehilangan anak-anak, kehilangan harta, bahkan
istrinya. Tapi Ayub masih mengasihi dan tetap percaya kepada Tuhan. Demikian saudara yang mungkin saudara dan saya pada saat ini menghadapi pencobaan. Contoh-contoh di dalam Alkitab ini harus kita menjadi panutan, bahwasanya tetaplah percaya dan tetaplah mengasihi Tuhan. Sebab di dalam kita percaya dan tetap mengasihi Tuhan, Tuhan akan selalu ada di pihak kita. Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat bahwa Ayub tidak mengeluh kepada Tuhan karena ia mengerti akan rancangannya, sehingga Ayub dapat berkata bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya Allah sanggup melakukan dan Allah sanggup memberikan jalan keluar di dalam penghidupan saudara dan saya. Bahkan Ayub berkata bahwa dulu ia mengenal Allah hanya dari kata orang, tetapi sekarang mengenal Allah secara pribadi. Saudara dan saya, mungkin yang pada saat ini mengalami pencobaan, contoh daripada Ayub ini yang harus kita pegang. Dulu Ayub mengenal Allah dari kata orang. Demikian saudara dan saya, dulu mengenal Allah dengan kata orang. Tapi sekarang dengan adanya pencobaan yang kita hadapi, kita mengenal Allah secara pribadi, saudara. Saudara kasih Tuhan, mungkin saat ini kita juga hanya mendengar kuasa dan keajaiban Tuhan dari kata orang atau dari khotbah-khotbah, tetapi melalui ujian yang kita hadapi, maka kita dapat mengenal Allah secara pribadi, dan itu jauh lebih indah. Karena dalam kekristenan bukan hanya perkataan, saudara, atau teori, tetapi pengenalan kita akan Allah secara pribadi itu yang terpenting. Jadi pengenalan Allah secara pribadi itu yang terpenting buat saudara dan saya. Dengan ujian-ujian yang datang di dalam hidup saudara dan saya. Jadi kalau ujian datang, jangan mengeluh, saudara. Percayalah, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Percayalah, Tuhan hidup di dalam hidup saudara dan saya. Percayalah bahwa Tuhan melakukan yang terbaik buat saudara dan saya. Oleh karena itu, saudara, situasi atau pencobaan apapun yang kita hadapi saat ini, yakinlah bahwa Allah setia
Dan tujuan Allah itu baik adanya. Jadi Allah itu mengasihi saudara dan saya. Pasti tujuan Allah itu yang terbaik buat saudara dan saya. Tetaplah mengasihi Dia dan jangan berhenti untuk berharap padanya. Tuhan Yesus memberkati. Berbahagialah bagi orang yang mendengarkan firman Tuhan, melakukan di dalam hidupnya sehari lepas sehari. Kami kembalikan Pak Yohanes. Di nama Tuhan, terima kasih pelayanan Bapak Pendeta yang hari ini sudah memberi kekuatan sebagai jemaat Tuhan kami mengajari. Mari kita satukan hati, Bapak yang kasih Tuhan, kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, hati ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sudah kuatkan kami Tuhan dengan firman, dengan kebenaran yang disampaikan kepada hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, berkati hamba-Mu ini Bapa, berkati kesehatannya, berkati Tuhan rasa-rasa firman-Mu, biar hamba-Mu lebih mengerti lagi untuk disampaikan pada setiap jemaat dan menjadikan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama Bapa di dalam nama Yesus. Amin.